Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih. Jadi alhamdulillah pemerintah telah mendengarkan keluhan kami, keluh kesah kami, dan usulan kami. Jadi sejak tahun lalu waktu kami demo mogok produksi di bulan Desember Januari, itu pemerintah telah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp1.000. Rp1.000 per kilo gitu ya. Dengan kebutuhan rata-rata 1 bulan 200.000 ton untuk 4 bulan. Jadi 800.000 ton sudah diputuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberikan subsidi kepada kami. Namun ternyata karena persyaratan administrasi dari pemerintah, yaitu Menteri Perdagangan, itu harus lengkap pengrajin tempe tahunya, koptinya, puskoptinya, dan lain-lain, maka itu banyak anggota-anggota kami yang tidak lengkap perizinannya. Sudah mati, lewat waktu, ada pergantian pengurus dan lain-lain. Misalnya NIK, NIB, NPWP, domisili, dan lain-lain. Sehingga dari 800.000 ton selama 4 bulan, hanya terserap 80.000 ton. Jadi hanya 10%. Itu berakhir bulan Juli, 31 Juli. Maka kami mengusulkan kepada pemerintah, tolong diperpanjang sampai bulan Desember. Nah, dan akhirnya alhamdulillah oleh Menteri Perdagangan kita ini, Pak Julhas, itu disetujui sampai dengan Desember. Nah, namun ternyata pada waktu di awal itu April harga kedelai masih 10.000 lebih, 10.500. Sekarang harga kedelai itu sudah menjadi 14.000, 13.000 lebih, malahan ada di daerah-daerah 15.000. Sehingga subsidi yang 1.000 jadi tidak begitu terasa. Maka kami rakernas kemarin 2 hari itu mengusulkan kepada pemerintah, please bantu kami jangan 1.000, diusulkan menjadi 3.000 gitu per kilo. Kedua, kenapa? Karena memang penyerapan kami juga rendah, hanya 10%. Jadi dari 800 miliar itu baru terserap cuma 80 miliar. Jadi sekarang ini sampai Desember itu juga kami usul cuma 150.000 ton. Begitu ya. Untuk 3 bulan. Namun ternyata di bulan Oktober ini hanya terserap 21.000 ton. Sehingga mungkin sampai bulan November dan Desember mungkin antara 50.000 ton paling banyak. Sehingga kalau misalnya usul dari 1.000 naik menjadi 5.000, plafon bantuan pemerintah 800 miliar itu masih akan banyak sisanya. Jadi tidak akan terserap semua. Itu alasan kami. Jadi yang kedua bahwa di samping harga terlalu tinggi, juga penyerapan itu rendah. Jadi memang kebijakan pemerintah yang lalu itu perdagangan kedelai itu bebas. Menganut FTA, Free Trade Agreement. Sehingga itu siapapun bisa menjadi importir, mau bulan ini impor, mau bulan depan berhenti, mau hit and run, atau mau serius, mau ini. Sehingga sekarang importir itu ada yang serius, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang main-main. Akibat lebih jauh misalnya, dalam situasi yang sulit ini ada juga importir yang nakal. Yaitu dia impor kedelai grade 2, 3 atau 4, dijual kepada kami grade 1 dengan harga mahal. Akibat lebih jauh begitu dibeli, itu ya, itu tempenya tidak jadi, tahunya tidak jadi, akhirnya kita lagi susah, rugi tambah susah, begitu. Makanya kita kemarin ada sebagian dari pengrajin tempe tahu yang ngajak mogok produksi, mogok jualan. Saya bilang tidak,
pemerintah sudah mau membantu, jadi jangan mogok, jangan ini. Kita berunding, kita diskusi, kita ini. Kita ini negara silaturahim Indonesia ini. Jadi kira-kira itu. Betul, betul sekali. Jadi karena ini kemarin itu perdagangan bebas, jadi bagaimana harga dunia kedelai itu akan kena imbasnya ke Indonesia. Ada perang Ukraina dengan Rusia, ada kurs dolar yang naik, ya. Dari dulu itu masih 14.000, sekarang sudah 15.000 lebih, kan gitu. Dan juga ongkos transport pakai vessel atau pakai kontainer itu juga naik tinggi sekarang ini. Jadi banyak di samping BBM ya, di samping BBM. Nah sehingga banyak faktor. Jadi kalau sekarang terjadi kenaikan itu bisa dimaklumi begitu. Namun makanya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden nomor 125 tahun 2022, tanggal 24 Oktober. Jadi yang terbanyak impor ke Indonesia, Amerika, Brazil, baru Argentina, ada Kanada juga, dan lain-lain. Kepada kami pengrajin tempe tahu, begitu. Sehingga importir ini kalau beli kedelai di Amerika misalnya, itu harganya misalnya Rp100 per kilo, ongkos angkutnya itu misalnya Rp10, terus asuransinya sekian, dan ada hedging dan lain-lain, itu totalnya misalnya 130 ya dijual mungkin 140 atau 150 kepada kami begitu. Itulah makanya harganya jadi 13.000 lebih. Jadi kebutuhan kedelai rata-rata normal itu 3 juta ton per tahun. Nah dari 3 juta ton ini rata-rata itu produksi kedelai lokal kira-kira 10%. Makanya impor dari data BPS atau Kementerian Perdagangan tahun-tahun lalu 2,6 atau 2,7 juta ton impor dari berbagai negara. Produksi kedelai lokal itu kira-kira 2 atau 300 ribu ton per tahun. Jadi memang minta maaf, petani kedelai di sini itu masih menanam kedelai secara tradisional. Jadi walaupun bibit dibantu oleh pemerintah, oleh Kementerian Pertanian, tapi hasilnya itu antara jelek-jeleknya 800 kilo, tapi bagus-bagusnya bisa 2 ton lebih per satu kali tanam untuk 100 hari. Sehingga kalau misalnya sekarang saya ini petani punya tanah 1 hektar, itu saya ini tanam padi itu bisa 5-6 ton. Hasilnya. Kali 10.000 itu 50 juta lebih. Sedangkan kalau tanam kedelai cuman kira-kira hasilnya 20 jutaan begitu. Makanya petani tidak mau tanam gitu. Makanya disitulah perlu insentif dari pemerintah dan lain-lain. Ya pendapatan untuk mereka itu juga sangat wajar karena memang petani kan butuh uang, butuh kehidupan, butuh modal untuk menghidupi keluarga. Oh, jadi kalau bicara gizi, kualitas, kalori, dan lain-lain, kedelai lokal jauh lebih bagus daripada kedelai impor. Kenapa? Karena kedelai lokal itu dia non-GMO. Sedangkan kedelai Amerika, Brazil, Argentina pada umumnya GMO. GMO itu Genetic Modified Organism. Jadi itu kedelainya sudah dicampur oleh zat kimia, gitu ditanam dan lain-lain, sehingga hasilnya itu bisa lompat jadi 4 ton lebih per hektar.
Itu yang membuat mereka jadi senang tanam kedelai. Begitu. Jadi kalau bicara rasa, seperti tadi saya sampaikan, bahwa kalau kedelai lokal jauh lebih bagus dipakai untuk membuat tahu. Kenapa? Karena tahu itu tidak butuh besar-besar, tidak butuh warna, tidak butuh ini, karena hancur kalau dimasak, hancur. Terus itu yang namanya tahu kalau kedelai lokal, itu baunya itu enak, harum. Terus gizi, kalori dan lain-lain. Itu isoplafonnya dan ini itu lebih bagus. Dan kalau kedelai lokal, kelemahannya itu yaitu tadi kecil-kecil tidak ini, tapi ya toh itu yang namanya kalau tahu tidak perlu kecil atau besar karena kan hancur jadi ini. Kalau tempe kan butuh butiran yang besar-besar. Jadi sebetulnya kalau dibilang efektif, itu sebetulnya kurang efektif. Kenapa? Cuman waktu itu karena kita sudah tidak ada jalan lain untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah supaya didengar, ya itulah melalui demo. Tapi kalau pemerintah sudah dengar, ya kenapa mesti demo? Jadi begini, ini pengrajin tempe tahu, kultur budayanya sudah ratusan tahun, itu kerjasama dengan pedagang di pasar tradisional. Jadi sudah kayak kekeluargaan, gotong royong dan lain-lain. Jadi kalau ini pengrajin tempe tahu produksinya dijual naik harga, dimarahin oleh pedagang pasar. Kamu jangan begitu dong, ini kita udah lagi susah, ada COVID, ada ini, jangan naikin harga. Makanya dicari, karena harga kedelai naik terus, akhirnya ukuran yang dikecilkan. Kira-kira disiasati gitu. Jadi di dalam Rakernas itu dibahas tadi masalah-masalah kenaikan harga kedelai ini bagaimana dan lain-lain. Dan dibahas juga adanya terbitnya Perpres 125. Peraturan Presiden 125 ini tentang cadangan pangan nasional. Sehingga salah satu kendala yang terjadi sekarang subsidi ini karena cadangan pangan nasional tidak ada. Jadi dengan demikian maka dengan adanya cadangan pangan kedelai khususnya yang minimal itu kira-kira antara 20 sampai 30% gitu ya dari kebutuhan nasional, itu kejadian seperti kemarin subsidi dilakukan tapi kedelainya itu teu aya gitu ya karena ini sehingga akhirnya susah. Makanya dengan ada Perpres ini kami berterima kasih kepada pemerintah. Sebetulnya bisa. Jadi misalnya ada kacang koro, ada koro pedang, ada ini dan lain sebagainya. Namun karena kebiasaan kita ini kulturnya udah ratusan tahun, begitu oh ini dari kacang koro, langsung rasanya kurang pas gitu. Padahal enaknya sama. Jadi untuk ke depan, pertama tempe ini khususnya dan tahu itu adalah makanan tradisional dan diciptakan oleh nenek moyang kita sudah ratusan tahun lalu. Jadi tolong ini dilestarikan makanan tempe tahu ini. Sehingga nanti mau ada inovasi tempe jadi bacem, jadi apa, jadi sosis tempe, jadi burger tempe, jadi apa itu no problem gitu ya. Bagus supaya orientasinya itu tempe ini bukan hanya di Indonesia tapi ekspor. Itu yang pertama dilestarikan. Yang kedua gizi tempe itu tidak kalah dengan daging, ikan dan telur gitu ya. Tapi di sisi lain harganya itu cuma sepersekian. Sehingga ini terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Dan yang ditambah lagi, kalau makan tempe tiap hari atau tahu, itu tidak ada efek apa-apa.
Beda kalau kita makan kebanyakan makan telur, makan daging kan ada ininya efeknya. Gitu. Kenapa? Karena ini dari sayur-sayuran, kacang-kacangan. Vegetarian cocok. Malahan kalau di Amerika tempe itu disebutnya superfood. Jadi makanan super hebat yang murah dan terus juga menyehatkan begitu. Dan enak, peluang. Makanya saya sudah beberapa tahun ini mulai ekspor tempe. Ada yang tempe yang dingin gitu ya, yang di cold storage. Ada juga tempe yang sudah dimasak, jadi keripik tempe. Ada coklat tempe, ya ada olahan dan lain sebagainya. Sehingga pengrajin ini minta maaf kalau kita bisa ekspor, itu kalau misalnya harga tempe di sini itu segini itu 10.000 atau 12.000, kalau di keluar itu bisa sekitar $4 atau $5. Jadi ya 60.000. Jadi nilai tambahnya tinggi sekali. Jauh. Jadi istilah saya ini kepada anggota, kita tanam rupiah, petiknya dolar. Begitu.